Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa biburhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa naskuru ala kulli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faddal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Wa qala fil ayatil ukhra, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan di Masjid Al-Ikhwan Padang Bulan Pasar 4 Medan yang kita cinta ini, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita selalu menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menyebut nama Allah di setiap tempat? Karena dengan menyebut nama Allah lah kita akan mengetahui di mana posisi kita, apakah kita beribadah dalam keadaan sehat atau ikhlas atau segala macam. Karena dengan dialah maka kita bisa beribadah sampai detik ini. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memaknai daripada hakikat hijrah adalah bagaimana kita memaknai daripada persatuan umat Islam, ikhlas dalam beribadah, bekerja, dan segala hal. Maka kita akan mengetahui dari mana pola kita bisa membesarkan Islam. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang bisa kita bersatu umat Islam adalah karena satu daripada hal lah. Karena kita kurang bisa memaknai daripada makna persatuan. Padahal hakikat daripada makna persatuan ketika hijrah itu bagaimana Rasulullah menyatukan umat antara Muhajirin dengan Ansor. Kelemahan-kelemahan umat Islam saat ini adalah daripada kita bodoh, miskin, dan suka berantem. Itulah predikat yang dicap selalu oleh umat-umat lain. Sebetulnya ini tidak perlu terjadi kalau umat Islam adalah mampu satu sama lain adalah memaknai daripada makna persatuan. Hari ini kita, walaupun orang yang mengatakan Al-Quran itu keluar dari mulutnya dan hadis, tapi masih banyak juga orang yang tidak mau beriman. Kenapa? Karena dia beranggap ini bukan daripada golongan saya, bukan dari kelompok saya, maka saya tidak harus perlu beriman kepada yang menyampaikannya. Inilah fenomena kita saat ini. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengatakan bahwasanya kita selalu beriman kepada Allah di bibir, akan tetapi pada kenyataannya perbuatan kita, tindak tanduk kita kadang-kadang enggak mencerminkan kita kepada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Umar bin Khattab, beliau memegang janggut Umar bin Khattab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Umar terkejut, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengatakan begitu demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah? Padahal saya tidak pernah engkau mengatakan kata-kata yang begitu dahsyat. Wahai Umar, tadi Jibril mendatangi aku dan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Jibril, ya Muhammad, hari ini dan akan datang setelahmu nanti umatmu akan difitnah. Lalu saya menjawab, wahai Jibril, apakah fitnah daripada fitnah kekafiran atau fitnah kemungkaran? Dua-dua ya wahai Rasulullah. Fitnah kemungkaran dan fitnah kekafiran. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bagaimana mungkin wahai Jibril umat saya ini bisa difitnah begitu dahsyat?
Padahal saya telah meninggalkan kepada mereka yaitu Al-Quranul Karim, kitabullah yang luar biasa isinya. Wahai Rasulullah, kata Jibril, dengan kitab Al-Quranlah mereka tersesat selama-lamanya. Kenapa? Karena masing-masing golongan adalah mentakwilkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau tidak dengan kelompok dia, maka dia dikatakan tidak beriman. Inilah yang membuat umatmu nanti di akhir zaman pecah. La yadkhulul jannah qati, maka jelaslah tidak akan pernah bisa masuk surga, kata Allah, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kaum muslimin tanggal Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kelemahan daripada umat Islam. Lalu yang kedua adalah penyakit umat Islam saat ini adalah kita kurang ikhlas. Diterima atau tidak amalan kita, faktor terpenting adalah bagaimana kita bisa mengikhlaskan diri. Ikhlas adalah ruh daripada nyawa sebuah amalan. Kalau ibadah itu kosong daripada sebuah keikhlasan, berarti tak pantas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan manusia kecuali beriman kepada Allah dengan keikhlas-ikhlasannya. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai beramal, waspadalah. Sebelum beramal, waspadalah, karena setan di mana-mana akan selalu menggoda keikhlasan kita. Ikhlas adalah makna hati yang paling mendalam dan rahasia. Para ulama mengatakan ikhlas itu terbagi daripada 3. Yang pertama adalah di dalam keadaan apa saja kita tetap ikhlas beribadah kepada Allah, baik dilihat oleh orang ataupun tidak, atau karena kita memiliki jabatan atau apa saja, tidak ada pengaruh. Karena memang kita adalah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Abu Rajab Al-Hambali pernah menceritakan ada seorang ahli ibadah yang luar biasa ibadahnya. Ketika dia mengunjungi Mekah, dia berjalan kaki bahkan sampai ribuan kilometer, tidak pernah merasa lelah dalam beribadah mengunjungi Baitullah dengan berjalan kaki. Maka orang pun bersorak dan mengatakan, Anda luar biasa beribadah. Akan tetapi ketika di suatu malam, ketika ia lagi terbaring, ibunya menyuruh untuk mengambilkan segelas air karena ibunya kehausan. Akan tetapi sang ahli ibadah ini tidak mampu menggerakkan kakinya. Lalu dia berkata, Ya Allah, ada apa dengan kaki saya? Kenapa saya beribadah begitu jauh untuk mencari yang namanya ridhomu, ke haji dengan berjalan kaki saya mampu, akan tetapi malam ini saya tidak mampu berbuat apa-apa. Untuk melangkahkan kaki saja ke belakang saya tidak mampu. Ada apa dengan kaki saya, ya Allah? Ternyata selama ini adalah ibadah dia dilihat orang, ibadah dia dicap kagum, dia merasa hebat dan segala macam. Akan tetapi ternyata selama ini dia ibadah bangga dan ria karena ada orang yang mensupport. Akan tetapi ketika tidak ada orang yang memberi semangat, maka ibadahnya pun tidak termasuk ibadah yang giat. Inilah kaum muslimin. Berarti selama ini dia menganggap saya belum ada apa-apanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah dipuji atau tidak dipuji beramal, tetap dia melaksanakan ibadah. Inilah yang namanya keikhlasan. Tidak ada unsur-unsur lain. Mau dipuji atau tidak, dia tidak terpengaruh. Karena niat dia memang beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada semata-mata yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah tanda-tanda ikhlas adalah kita merasa tenang. Setelah beramal kita merasa tenang dan nyaman. Inilah ibadah yang paling tinggi adalah ketika kita merasa ikhlas dan nyaman, kita plong dalam beribadah. Kenapa? Orang yang selesai beribadah adalah merasakan kenyamanan yang luar biasa. Walaupun dia tidak memiliki jabatan apapun dan segala macam, akan tetapi setelah melaksanakan sedekah, setelah melaksanakan amalan sholat, dia merasa tenang dan plong. Dia merasa apa? Dia puas melaksanakan ibadah ini. Kaum muslimin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah terima amalannya karena dia merasa tidak terbebani dengan amalan ibadahnya, karena dia merasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum muslimin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit umat Islam yang terakhir adalah
selalu salah niat. Inilah banyak orang gagal dalam beribadah bukan karena tidak cukup syaratnya, bukan karena tidak hebat dalam ibadahnya. Luar biasa hebat, tahajud siang malam dan segala macam. Akan tetapi banyak orang beramal, terakhir amalannya salah niat. Kalau sudah amalan salah niat, maka Allah tidak akan pernah menerima amalan-amalan yang salah niat. Mari, nanti di akhirat kaum muslimin ada 4 golongan yang nanti semuanya dimasukkan ke neraka oleh Allah. Kenapa dimasukkan ke neraka oleh Allah? Padahal hebat sekali ibadahnya. Ada orang yang berjihad di jalan Allah, nomor 1. Nomor 2, ada orang thalabul ilmu, menuntut ilmu. Lalu yang ketiga, ada orang yang qori, yang gemar membaca Al-Quran. Lalu yang keempat adalah ada orang yang, yaitu orang yang gemar bersedekah siang dan malam. Akan tapi kaum muslimin, mereka terakhirnya dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Ada apa ini? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita telaah satu-satu apa penyebab mereka gagal dan menerima daripada amalan-amalan sehingga mereka dicampakkan oleh Allah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah pernah mengatakan, Rasulullah bersabda, nanti di masa nanti akan didatangkan yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Lalu diperlihatkanlah amalannya. Apakah ini amalan saudara? Betul ya Allah. Kenapa engkau berjihad? Hingga kau mengorbankan nyawamu dan segala macam. Ya Allah, saya berjihad ya Allah, menolong agamamu ya Allah. Saya ridho ya Allah dengan agamamu sampai-sampai saya ya Allah, saya meninggal dalam agama Islam ya Allah. Saya membantu agamamu luar biasa ya Allah, dari caci makian dan segala macam. Lalu Allah mengatakan, kamu bohong dan kamu penipu. Kamu tidak ikhlas berjuang atas nama Allah. Kamu ingin memamerkan bahwasanya kalau tidak ada kamu, tidak ada apa-apanya Islam. Kalau tidak dengan perjuangan kamu, maka semua umat Islam akan tidak berarti. Kamu telah membangga-banggakan dirimu. Sekarang kamu tidak layak mencium bau surga. Maka kamu tidak layak untuk tinggal di surga bersama orang-orang yang beriman. Inilah engkau. Begitu sedihnya orang-orang yang hebat dalam berjihad jalan Allah, toh terakhir mereka dipersilahkan meninggalkan surga, Masya Allah. Lalu datang lagi kelompok yang kedua, yaitu orang thalabul ilmu. Diperlihatkan amalannya, inikah amalan saudara di dunia? Betul ya Allah. Kenapa engkau menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu? Ya Allah, saya ya Allah menolong agamu ya Allah, mengajarkan kaum muslimin yang tidak pandai ya Allah, saya ajarkan mereka ya Allah. Dengan saya belajar ini ya Allah, saya ceramah-ceramah kemanapun ya Allah, untuk memberi motivasi kepada mereka ya Allah. Lalu Allah menjawab, kamu bohong dan kamu penipu dan kamu pendusta. Terkejut sang thalabul ilmu ini. Bagaimana mungkin dia seorang ustadz yang mantap, yang mubaligh, bisa dijerumuskan ke api neraka? Kamu di dunia hanyalah mencari kesenangan. Kamu menjadi mubaligh, ustadz kondang dan segala macam, diundang ke sana, diundang ke sini, adalah kamu ingin mencari materi. Kamu tidak memiliki mengajar yang ikhlas. Kamu hanya mengajar daripada untuk kesenangan materi kamu. Kamu diundang ke sana, diundang ke sini ceramah, akan tetapi kamu tidak mengikhlaskan daripada ajaran Islam. Kamu hanya mengejar materi dan segala macam. Tidak layak kamu mencium surga. Walaupun kamu hebat dalam menjadi ulama, thalabul ilmu dan segala macam, akan tetapi kamu telah membohongi dirimu sendiri. Kamu adalah ulama-ulama yang penipu, yang tidak patut kamu berada di lingkungan orang-orang yang bertakwa dalam surga ini. Masya Allah. Akhirnya apa? Sang thalabul ilmu, ustaz itu pun meninggalkan surga. Lalu golongan yang ketiga adalah didatangkan lagi adalah golongan orang yang qori, yang membaca Al-Quran yang luar biasa. Ditunjukkan amalannya. Apakah ini amalan saudara? Betul ya Allah. Sambil tersenyum, orang itu pun membanggakan dirinya. Kenapa kamu menjadi orang qori? Kata Allah, saya ya Allah mengumandangkan Al-Quran ya Allah, kitab sucimu ya Allah, supaya menggema ya Allah di mana-mana kalam-kalammu ya Allah, supaya orang tidak buta huruf ya Allah akan
pendidikan Al-Quran ini ya Allah? Lalu Allah menjawab, kamu bohong, kamu penipu, dan kamu pendusta. Kamu menjual ayat-ayatku, naik mobil, turun mobil. Kamu sampaikan apa-apa dan kumandangkan ayat Al-Quran. Kamu tidak tahu bahwasanya dalam pertemuan itu adalah banyak orang-orang yang tidak benar. Akan tetapi kamu hanya menjual materi, mengumandangkan ayat-ayatku. Kamu katakan kamu mengajar dan segala macam. Akan tetapi niat ikhlasmu tidak ada sama sekali. Kamu membangga-banggakan diri dengan banyaknya yang kamu dapat daripada piala-piala musabaqah dan segala macam. Padahal niat kamu bukanlah mengumandangkan Al-Quran. Tapi niatmu adalah supaya kamu dikatakan hebat. Supaya kamu dikatakan mantap. Karena dengan korik-korikmu kamu bisa hidup di mana saja pun berada. Akhirnya apa? Sang kori itu pun akhirnya harus meninggalkan surga. Tidak patut masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Lalu yang terakhir kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang didatangkan terakhir adalah orang yang ahli bersedekah. Siang dan malam bersedekah. Dinampakkannya sedekah. Lalu yang bersangkutan pun tersenyum. Dan Allah mengatakan, apakah ini amalan sedekah Anda? Betul ya Allah. Kenapa engkau bersedekah? Ya Allah, saya bersedekah siang dan malam ya Allah, ingin supaya masjid, membangun masjid ya Allah, supaya orang-orang enak beribadah ya Allah. Saya beli ambal dan segala macam ya Allah, supaya orang enak beribadah kepadamu ya Allah. Saya bantu fakir miskin ya Allah setiap saat ya Allah, supaya orang tidak kelaparan ya Allah, supaya orang mau mengingatmu ya Allah. Akan tetapi pada akhirnya ya Allah, saya mendapat ridhamu yang luar biasa ya Allah. Lalu Allah berkata, kamu menjadi penipu, kamu pendusta, dan kamu pembohong. Kamu tak layak berada di dalam surgaku ini. Lalu sang yang ahli sedekah itu pun berkata, di mana salahku ya Allah? Kamu bersedekah bukan karena ikhlas. Kamu bersedekah adalah selalu mengungkit-ungkit daripada sedekah yang telah kamu berikan. Kamu menyumbang masjid supaya dikatakan kamu hebat. Karena dengan bantuanmu seolah-olah orang hebat dan mengangkat-ngangkat derajatmu. Kamu membantu pondok pesantren tidak ada dengan keikhlasan. Ada maunya. Supaya kamu bisa terpilih menjadi anggota DPR dan segala macam, keluar masuk pesantren. Kamu membantu anak-anak fakir miskin, tapi kamu bukan atas namaku, atas nama organisasi, atas nama persatuan. Inilah yang membuat kamu tidak enyah dan harus keluar dari surgaku ini. Masya Allah kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kaum muslimin di antara amalan-amalan yang paling hebat ini, di antara 4 amalan yang saya ceritakan tadi, adakah yang kita banggakan orang yang berjihad di jalan Allah? Orang yang menuntut ilmu, orang yang qori, orang yang rajin bersedekah siang dan malam. Akan tetapi kenapa mereka semua akhirnya dimasukkan Allah ke dalam api neraka? Tandanya apa? Karena selama ini mereka beramal tidak dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau menengok bagaimana kita beramal dengan ikhlas adalah filosofinya adalah bagaimana kita filosofi daripada orang yang membuang air besar. Orang yang membuang air besar itu adalah dia cepat-cepat. Apa maksudnya? Orang yang bersedekah atau beramal tidak harus kapanpun dia mau, dia harus bergegas segera, tidak harus bilang sana dan bilang sini. Yang kedua, orang yang buang air besar selalu di tempat yang tertutup, tidak di tengah-tengah jalan dia membuang air besar. Maksudnya apa filosofi ini? Orang yang bersedekah tidak harus tahu sama orang lain. Diam-diam, pelan-pelan, tidak ada orang yang harus melihat dia. Itulah filosofi. Lalu yang ketiga adalah ketika kotoran kita sudah keluar, dia merasa plong dan tidak menyesal. Maksudnya apa? Setelah kita bersedekah, kita tidak lagi melihat dan kita tidak lagi merasa menyesal saya telah mengasih sedekah. Kita merasa plong dan nyaman dengan ibadah yang telah kita lakukan, itu sedekah kita. Lalu yang keempat adalah setelah keluar kita tidak lagi mencari-cari di mana kotoran kita itu. Maksudnya apa? Filosofi orang buang air besar ini untuk sedekah. Setelah kita bersedekah, kita tidak menanya lagi sampai di mana sedekah saya sudah tadi. Apakah sedekah saya sudah ada di depan?
atau sudah dibangun atau belum? Tidak perlu kita tanya-tanya lagi. Lalu kisah yang terakhir adalah ketika kotoran itu ketika kotoran sudah kita lewatkan, atau ada orang yang menemukan ini kotoran siapa, bahkan yang punya hajat tidak pernah mengatakan ini kotoran saya. Maksudnya apa kaum muslimin? Setelah selesai dan segala macam daripada kebaikan kita bersedekah dan segala macam, tidak perlu kita harus mengatakan ini punya saya yang saya beri kemarin. Tidak perlu. Inilah kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar pada keikhlasan. Filosofi adalah buang air besar dalam menghadapi kita bersedekah. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada khutbah Jumat saya hari ini adalah, yang pertama adalah, mari kita niatkan keikhlasan kita yang luar biasa. Yang selama ini ibadah kita belum ikhlas, marilah masih ada waktu untuk mengikhlaskan. Kalau tidak kaum muslimin, maka tak ubahnya nasib kita sama seperti 4 golongan yang tersebut yang tidak pernah mendapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum min ayatil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.